Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak Ahmad Anwardani selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Burhan Fakri Parmadi dengan NIM 211221164, Amanda Safitri dengan NIM 211221170, Maratus Solihah dengan NIM 211221186, Rohim Matur Rofiah dengan NIM 211221190. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang wilayah Asia Selatan. Adapun pokok-pokok pembahasan yaitu 1. Sejarah awal mula masuknya Islam di wilayah tersebut. 2. Para dai yang menyebarkan Islam. 3. Model dakwah yang digunakan. 4. Respon masyarakat terhadap dakwah. 5. Kesultanan atau kerajaan Islam yang berkembang. 6. Puncak kesuksesan penyebaran Islam hingga kemunduran. 7. Faktor penyebab kemunduran Islam di wilayah tersebut. Sejarah awal masuknya Islam di wilayah Asia Selatan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Asia Selatan, tepatnya di India, telah memiliki sejumlah pelabuhan besar, sehingga terjadi interaksi antara India dengan Muslim di Arab. Perdagangan dan dakwah menyatu dalam satu kegiatan sehingga Raja Kadangul dan Jerman Perumal masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Tajuddin. Pada zaman Umar bin Khattab, Mughirah berusaha untuk menaklukkan India, tetapi usahanya gagal pada tahun 643 sampai 644. Pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dikirim utusan untuk mempelajari adat istiadat dengan jalan-jalan menuju Asia Selatan, yaitu di India. Pada zaman Muawiyah Muhammad Ibnu Qasim berhasil melakukan India dan diangkat menjadi Amir Sind dan Punjab. Kepemimpinan di Sind dan Punjab dipegang oleh Muhammad Ibnu Qasim setelah ia berhasil memadamkan perampokan terhadap umat Islam di sana. Pertikaian internal antara Hajjaj dengan Sulaiman menyebabkan dinasti melemah. Ketika dalam keadaan melemah, dinasti ini ditaklukkan oleh dinasti Ghazni. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Khalifah dinasti Bani Abbas, telah dilakukan penaklukan ke wilayah Asia Selatan dengan diangkatnya sejumlah amir untuk memimpin daerah-daerah. Di antara yang dipercaya untuk menjadi amir adalah Asad ibn Asaman untuk daerah transisinya. Ia diangkat menjadi amir setelah berhasil membantu Khalifah Bani Abbas menaklukkan dinasti Safari yang berpusat di Khurasan. Selain itu, Islam datang ke Asia Selatan sebelum invasi Muslim India. Pengaruh Islam pertama kali datang ke Asia Selatan pada awal abad ke-7 dengan munculnya pedagang Arab. Mereka yang datang ke Asia Selatan mengunjungi daerah Malabar, yang merupakan daerah yang menghubungkan antara mereka dengan pelabuhan di Tenggar. Menurut sejarawan Eliot dan Dawson dalam The History of India, mereka datang dengan menggunakan kapal pertama yang membawa wisatawan Muslim terlihat di pantai India sejak 630 Masehi. Orang Arab Muslim tinggal di pantai India di bagian terakhir dari abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab dan pedagang menjadi pembawa agama baru dan menyebarkannya kemanapun mereka pergi. Asia Selatan mencakup India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa, yang luasnya kira-kira 2075 mil dari utara ke selatan dan 2120 mil dari timur ke barat. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan wilayah Cina dan Afghanistan, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Samudra Indonesia. Di sebelah timur berbatasan dengan Burma, dan di sebelah barat berbatasan dengan Persia atau Iran. Perekonomian mereka berdasarkan kombinasi antara penanaman hasil padi di ladang berpetak yang kebanyakan teririgasi dan dibajak dengan menggunakan sapi jantan, serta pembiakan lembu, jantan, kerbau, domba, dan keledai. Para dai yang menyebarkan Islam di wilayah Asia Selatan. Yang pertama ada Mahmud Ghaznawi. Pada masa pemerintahan Mahmud Ghaznawi,
berkuasa selama 34 tahun. Pada masa ini, pemerintahan dinasti Ghaznawiyah mengalami era kejayaan. Kekuatan yang dimiliki mampu memperluas wilayah kekuasaan hingga mencapai wilayah India, bahkan berhasil menguasai Kashmir, Bathinda, dan Peshawar pada 391 sampai 394 Hijriah. Pada tahun 1006 Masehi, menguasai Punjab. Tahun 1009, menguasai Kangra. Tahun 402 sampai 403 Hijriah, menguasai Baluchistan. Selanjutnya, tahun 405 sampai 406 Hijriah, menguasai Delhi. Melimpahnya sumber kekayaan dan wilayah yang luas menjadikan perekonomian negeri ini sangat kuat, sehingga mampu memajukan dan memakmurkan negeri. Mahmud Ghaznawi dalam memajukan peradaban Islam di India melakukan beberapa strategi untuk dapat mencapai masa kejayaan serta kemajuan Islam. Adapun strategi yang dilakukan Mahmud Ghaznawi untuk memajukan peradaban Islam di India dengan kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan, bidang militer, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada Muhammad Ibnu Qasim. Muhammad Ibnu Qasim adalah seorang komandan militer dinasti Umayyah yang memperoleh kesuksesan besar dalam menaklukkan India. Ia memerintah Sind sebagai wakil Khalifah Al-Walid I pada tahun 711 sampai 715 Masehi. Ketika ia memasuki wilayah India dan masyarakatnya sedang diliputi kekacauan. Di kalangan elit masyarakat terjadi persaingan kekuasaan, sedangkan kondisi masyarakat pada umumnya diliputi pertentangan agama dan ketimpangan sosial. Sebelum penaklukan di bawah pimpinan Ibnu Qasim, telah diupayakan beberapa kali penaklukan ke wilayah India oleh para pemimpin Islam terdahulu. Namun, semuanya gagal. Ibnu Qasim mengelola pemerintahan dengan adil dan bijaksana, serta membangun administrasi terpuji. Selanjutnya ada Ahmad Khan, Syekh Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Ia termasuk salah seorang tokoh pemimpin kebangkitan Islam abad ke-19 di dunia Islam. Perannya sangat vital terhadap kebangkitan kembali kaum muslimin India, dan dia memperkenalkan kepada mereka liberalisme barat dan pemikiran-pemikiran bercorak rasional. Terus yang selanjutnya ada juga Syekh Jahal dan juga Syekh Nasiruddin. Model dakwah yang digunakan. Islam diperkenalkan di wilayah Asia Selatan dalam bentuk peradaban yang telah berkembang, yang diwarnai dengan budaya pertanian, perdagangan, dan keagamaan yang terorganisasi secara mapan. Islam di India bukan kekuatan pertama yang dapat menguasai kawasan ini, melainkan dengan masuk dan berkuasanya Islam pada wilayah tersebut dalam 3 abad, ternyata Islam mampu memberikan kontribusi bagi kebudayaan setempat. Karena wilayah ini terdiri atas berbagai macam ras, keturunan, dan golongan, mengakibatkan wilayah ini mudah untuk dikuasai oleh kekuatan dari luar. Respon masyarakat terhadap dakwah. Wilayah Asia Selatan yang ditaklukkan oleh Islam yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Masyarakat India saat Islam memasuki wilayah ini menunjukkan indikasi yang sangat sulit bagi proses Islamisasi. Ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh dan dominasi kultural yang telah dibentuk oleh pendahulu dan penguasanya dalam menciptakan ideologi keagamaan dan sentimen kulturnya. Sejarawan Muslim terkemuka yaitu Al-Biruni mengemukakan bahwa ada 5 hal penting yang menjadi titik perhatian sekaligus menjadi ciri khas masyarakat India dalam menolak sesuatu yang datang dari luar, yaitu bahasa, tradisi keagamaan, adat istiadat, fanatisme atau kebencian terhadap orang asing, dan keangkuhan dalam kebudayaan. Negara Pakistan sendiri adalah sebuah negara yang didirikan bagi umat Islam, diproklamirkan pada tanggal 14 Agustus 1947. Kelahiran negara ini merupakan buah perjuangan umat Islam yang panjang di India untuk melepaskan diri dari dominasi mayoritas umat Hindu. Dalam hal itu bisa disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap dakwah sangat terbuka. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu Kesultanan atau Kerajaan Islam yang berkembang. Kesultanan Delhi pada tahun 1192 sampai 1525 Masehi. Kesultanan ini didirikan oleh Qutbuddin
Aibak, seorang panglima utama Kesultanan Guri yang diberi amanah untuk melanjutkan penaklukan. Secara independen membentuk dinasti yang berpusat di Delhi dengan nama Kesultanan Delhi 1202 sampai 1525 Masehi. Kesultanan yang berisi para budak militer ini juga menandai adanya periode tunggal dalam sejarah Muslim India. Oleh karena itu, periode kekuasaan para budak militer atau the slave soldiers ini mewarnai wilayah timur Islam pasca Abbasiyah. Kesuksesan para sultan budak dalam memerintah wilayah sekitar India bukan hanya menghasilkan kontrol politik, tetapi sangat mewarnai proses Islamisasi. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memperkenalkan Islam pada masyarakat adalah menerjemahkan teks-teks keislaman dengan jumlah kurang lebih 1.500 buah dari bahasa Arab dan Persia ke dalam bahasa lokal India. Pemikiran tentang Islam pun masuk ke masyarakat India, kecuali di pusat-pusat Hindu yang ekstrim seperti Vijayanagar. Menurut Sayyid S. Alvi, seperti dikutip Ajit Thohir, bahwa masyarakat Muslim di Asia Selatan ini secara keseluruhan mengembangkan warisan Irano-Turkis dalam membangun peradaban. Arus pemikiran Islam yang membeku di Timur Tengah pada saat itu akibat suasana yang mencekam oleh situasi Mongolisme kembali mencair oleh bangkitnya keislaman di Asia Selatan. Hal ini terjadi terutama sejak Hijaz menjadi wilayah persimpangan antara India dan Mekah. B. Kesultanan Mughal India pada tahun 1526 sampai 1784 Masehi. Sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India antara 1526 dan 1857. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Agama resmi masyarakat Mughal adalah Islam, dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selama sekitar 2 abad, kesultanan membentang dari pinggiran laut lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di utara, hingga dataran tinggi Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan daratan tinggi Deccan di India Selatan. Pada puncak kekuasaan terbesarnya merupakan salah satu monarki terbesar dalam sejarah Asia Selatan dan menyatukan kembali seluruh wilayah anak benua India setelah Kekaisaran Maurya 16 abad yang lalu. Nama lain untuk bentuk kekaisaran adalah Hindustan, seperti yang tampak pada penggunaan gelar penguasa Bagdisah Hindustani. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526, ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kesultanan ini mulai mengalami kemunduran, meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Pada 1739 dikalahkan oleh pasukan dari Persia dalam invasi dipimpin oleh Nadir Shah. Pada 1756 pasukan Ahmad Shah merampok Delhi lagi. Selanjutnya, puncak kesuksesan penyebaran Islam hingga kemunduran. Selama masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang amat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Kandes,
Berar, Kashmir, Bejipur, Kalkanda, Tahore, dan Trichinopoli. Dalam bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor kain ke Eropa. Kerajaan ini juga merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wol, parfum, dan aneka produk lainnya. Di bidang pendidikan dan pengetahuan, Mughal juga mencapai prestasi yang gemilang. Bangunan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan tersebar di wilayah kekuasaan Mughal. Pada 1641 Masehi, perpustakaan di Agra telah memiliki koleksi buku sebanyak 24.000. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di bidang arsitektur, kerajaan Mughal telah memiliki bangunan yang megah, seperti Benteng Merah, Masjid Jami, Taj Mahal, istana yang megah di Delhi dan Lahore, serta makam-makam yang sangat mengagumkan. Raja Jahangir juga mewariskan karya sastra lewat sebuah biografi bertajuk Zuk-i Jahangiri. Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan di zaman pemerintahan Shah Jahan, menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab Padshah Nama. Di era kekuasaan Sultan Akbar, dinasti Mughal mewariskan berbagai bangunan penting seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra. Pada tahun 1636, Sultan Shah Jahan berhasil menguasai dua kerajaan yang penting, yakni Ahmadnagar dan Bijapur. Untuk mengenang wafat sang istri yang bernama Mustah-i Mahal, Shah Jahan membangun makam Mustah Mahal yang berarti mutiara istana pada 1631 sampai 1648 dengan melibatkan 20.000 pekerja. Aurangzeb walaupun tidak meninggalkan bangunan sebesar masa Shah Jahan juga membangun Masjid Badsahi di Lahore dan Pearl Mosque di Delhi. Walaupun kecil, masjid tersebut bernilai arsitek tinggi dan kemewahan bangunan. Keberhasilan pembangunan Taj Mahal merupakan bukti pencapaian umat Islam dalam bidang arsitektur. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Masuknya Inggris ke India membuat kerajaan Mughal melemah. Kerajaan Islam itu akhirnya lenyap dari muka bumi pada abad ke-19 Masehi. 7 faktor penyebab kemunduran Islam di wilayah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau melalui Psikolon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.